Wah, tanpa disadari, si kecil ini bisa menggerogoti keuanganmu, bisa bikin kondisi keuanganmu bocor halus, atau sekarang sedang terjadi, bahkan sudah jadi kebiasaan. Nah, setelah nonton video ini, kamu wajib cek 5 hal yang bikin pengeluaran boros tanpa kamu sadari, oke? 1. Berlangganan aplikasi premium dan sejenisnya. Sebenarnya nggak jadi masalah, kamu mau berlangganan apapun dan berapa lama pun. Nah, yang jadi masalah itu, kalau kamu jarang menggunakan atau bahkan tidak sama sekali memanfaatkan aplikasi premium dan sejenisnya itu. Biaya yang dikeluarkan jadi sia-sia kan? Hendaknya di awal bulan atau pada saat menyusun anggaran memang dimatangkan semua pengeluaran. Apakah ini benar-benar diperlukan dan apakah ini dapat membantu produktivitas atau kamu dapat mengganti dengan alternatif lainnya. Biaya berlangganan ini sering dianggap kecil, namun jika diakumulasikan, pengeluaran ini bisa cukup besar. Berlangganan ini dapat berupa layanan streaming seperti Netflix atau Spotify, lalu aplikasi premium, serta membership toko atau gym. 2. Jajan yang tidak dicatat. Kata kunci di sini adalah tidak dicatat. Pengeluaran ini terus terjadi sehari-hari dan bahkan tidak pernah dibukukan. Jajan ini terlihat murah, namun jika dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa terus menggunung. Jajan ini dapat berupa kopi harian, snack cemilan di minimarket, atau jajan di pinggir jalan. Meski sedikit, tetap harus dicatat ya. Nanti pada saat evaluasi anggaran, kamu bisa merefleksikan pengeluaran jajan ini apakah terlalu banyak dan haruskah diganti ke alternatif yang lain? Kamu sendiri yang tahu jawabannya. 3. Promo yang menyesatkan. Lagi-lagi masalah promo, nggak ada habisnya. Para marketer terus berlomba-lomba memberikan penawaran menarik kepada konsumen demi keuntungan berbukit-bukit. Kamu jangan terkecoh karena itu. Tetap pertahankan prinsip beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sering terjadi belakangan ini beli barang karena diskon besar atau promo berlimpah, tetapi sebenarnya tidak dibutuhkan. Akhirnya malah menghabiskan lebih banyak uang untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Jadi, ayo lebih bijak lagi berteman dengan uang. 4. Biaya transportasi. Biaya transportasi ini penting dalam produktivitas sehari-hari. Solusinya, hendaknya kamu memilih di antara banyak transportasi opsi yang lebih murah, atau lebih baik gunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Pilihan seperti taksi online atau ojek online terlalu impulsif memakan anggaran jika terjadi terus-menerus. Awalnya hanya sekali coba, tapi lama-lama menjadi kebiasaan karena diburu waktu atau pekerjaan yang terlalu repot. Hal ini kemudian menjadi kebiasaan, terutama saat orang merasa malas. Selain itu, biaya parkir, jika diakumulasikan, dapat meningkat secara signifikan dan mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan. Hal kecil ini harus segera disadari dan direfleksikan. Jangan sampai bocor halus seperti ini terus-menerus menguras dompetmu. 5. Biaya transfer atau administrasi bank. Kita menyadari bahwa pengeluaran biaya administrasi bank selalu terjadi tiap bulan, dan kita menyepakati hal itu ketika pertama kali mendaftar sebagai nasabah bank. Namun, perihal lain seperti notifikasi bank saat ini juga dikenakan biaya. Ini telah terjadi di salah satu bank besar di Indonesia. Meski biayanya tergolong kecil hanya sebesar Rp750 per notif transaksi, jika terjadi terus-menerus dapat menggerus saldo tabungan yang telah kita kumpulkan. Pengeluaran lainnya seperti biaya transfer antar bank juga dapat menggerogoti anggaran, meski nominalnya kecil dan tidak langsung terasa. Lalu, gimana solusinya menghadapi 5 hal tersebut? Yakni dengan mencatat pengeluaran sekalipun itu biaya parkir, sekalipun itu nominalnya kecil. Kemudian di akhir bulan atau pada saat evaluasi refleksikanlah, apakah ini masih tetap harus berlanjut atau tidak. Hidup lebih mudah meski pengeluaran boncos, atau sedikit susah tetapi pengeluaran terasa lebih hemat. Resiko apa yang akan kamu pilih? Jawabannya kamu sendiri yang tahu.